Cie, cie. Ada yang lagi tersinggung nih bro. Dan ini parah bin ngeselin banget. Malaysia kembali tersinggung gara-gara FIFA menempatkan Indonesia di grup A bersama Norwegia, Mesir, dan Selandia Baru. Tak dinafikan kejayaan sekarang Persatuan Sepak Bola Indonesia dan inisiatif Ketua Umum Pak Erick Thohir dah membuka mata di seluruh Asia, juga Asia Tenggara. Pak Ingat, kita ni takkan sama dengan Philippines ataupun dengan Indonesia. Mereka punya banyak pemain warisan yang boleh mereka pilih. Kualiti dan kuantiti kita ni very limited. Dan banyak daripada portal tu mengatakan ada kita FM tak push, banyak yang fake. Dan counsel saya Christopher Rush yang memantau perkara ini telah melihat yang reason ini pun pemain ni pun bila kita PM yang kita dapat. Kalau ada mereka pun boleh dia hubungi FM secepat mungkin. Dia tahu dah FM ni email ke atau whatever, tak ada masalah dengan ni. So memang setakat ni yang kita nampak ada yang kita percaya dari maklumat Datuk kata palsu, tapi dekat luar pula ada yang bertahan kata betul belik. So ada kekeliruan kat situ Datuk. Mungkin Datuk terfikir untuk bekerjasama dengan pihak-pihak sukarelawan yang memantau. Saya dah suruh Christopher Rush dan juga frustasi. Bukannya introspeksi, mereka justru kompak meratap dan menyindir. Seolah FIFA salah pilih dan seharusnya mereka yang mendapatkan panggung elit itu. Yang lebih menggelikan, AFC malah tampak ikut membela Malaysia. Sangat aneh bukan? Dalam sepak bola ketika tensi bukan lahir dari duel di lapangan, tetapi dari reaksi panik pihak yang merasa tersisih. Dan itulah yang terjadi ketika FIFA resmi mengumumkan Indonesia menjadi tuan rumah grup A FIFA Series 2026. Keputusan yang dingin, jelas, lugas, berbasis evaluasi teknis. Keputusan yang seharusnya disambut wajar oleh siapapun yang menghormati proses. Keputusan yang seharusnya dianggap normal dalam ekosistem olahraga global. Tapi tidak hari itu. Tidak ketika negara tetangga yang satu ini mendengarnya. Malaysia langsung meledak, ledakan emosi, bukan prestasi. Ledakan komentar, bukan argumentasi. Ledakan drama, bukan fakta. Dan yang paling ironis, yang ditetapkan sebagai tuan rumah oleh FIFA tenang-tenang saja. Yang tidak terpilih justru yang paling bising. FIFA Series 2026 bukan event recehan, bukan pertandingan dadakan. Ini panggung yang mempertemukan benua. Dan FIFA dengan segala reputasi, standar, dan kalkulasinya memilih Indonesia untuk memegang kunci grup A. Grup A yang diisi nama-nama besar. Erling Haaland yang mencetak gol seolah itu tugas harian. Mohamed Salah yang posisinya di kasta elite dunia tak perlu diperdebatkan. Selandia Baru yang selalu membawa gaya main keras tanpa kompromi. Secara logika sederhana, sekali lagi sederhana saja, ini kehormatan besar. Tapi reaksi Malaysia, astaga, langsung seperti wajan panas disiram air es. Komentar-komentar berhamburan. Indonesia belum layak menghadapi tim Eropa. Infrastruktur mereka belum selevel. Harusnya Malaysia yang dapat. Dan yang paling absurd, FIFA salah pilih. Salah pilih? FIFA, federasi sepak bola terbesar dunia, yang standarisasinya bisa bikin negara megap-megap, yang inspeksinya sering membuat stadion seperti habis diaudit KPK, yang dokumennya ribuan halaman dan evaluasinya multilevel. Tapi tiba-tiba dari suatu sudut di Asia Tenggara ada suara kecil yang berkata, FIFA salah. Ini seperti seseorang yang tidak punya SIM berteriak bahwa instruktur mengajar dengan salah. Ketika seseorang tidak bisa menerima kenyataan, mereka biasanya mencari alasan. Alasan apa saja, yang penting bisa menjaga ego. Dan Malaysia melakukan itu dengan sempurna. Mereka mulai dari rumput. Rumput, katanya, rumput Malaysia lebih bagus. Harusnya kami yang dapat. Padahal Stadion Indonesia sudah menjalani peremajaan rumput hybrid, penguatan struktur tribun, pembaruan sistem pencahayaan, peningkatan drainase, penyesuaian VAR standar internasional, full seat replacement di berbagai venue besar. Pekerjaan yang nilainya bukan miliaran tapi triliunan jika ditotal dalam beberapa tahun terakhir. Lalu ketika bicara rumput, maaf, publik sepak bola ASEAN masih ingat beberapa insiden lapangan di Malaysia yang banjir seperti kolam renang. Lapangan bergelombang yang membuat bola memantul seperti dimainkan di trampolin. Tapi ya begitulah, ketika seseorang ingin mencari-cari kesalahan, benda mati pun bisa disalahkan. Ketika rumput tidak berhasil jadi senjata, mereka menyerang fasilitas. Ketika fasilitas terbukti sesuai standar FIFA, mereka menyerang kebijakan PSSI. Ketika semua itu tidak mempan, mereka kembali ke narasi klasik. Indonesia belum layak lawan Eropa. Padahal FIFA Series bukan soal siapa kuat, siapa lemah, ini soal siapa siap. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menjadi negara yang paling agresif dalam pembenahan sepak bola di Asia Tenggara.
liga yang semakin profesional, regulasi yang diperbaiki, stadion diperbaiki satu persatu, bisnis sepak bola berkembang, fans yang membangun atmosfer kelas dunia. Atmosfer dukungan supporter Indonesia bahkan menjadi salah satu alasan utama FIFA memilih Jakarta sebagai panggung ikon. Kenapa? Karena mereka tahu Haaland dan Salah butuh panggung yang hidup, bukan panggung yang sunyi. Simple, yang membuat situasi makin rumit adalah reaksi AFC. Alih-alih meredam drama, AFC justru terlihat seperti ikut duduk di sebelah Malaysia, memegang kipas, membantu meniupkan bara. AFC punya sejarah rumit soal objektivitas, bukan rahasia. Dan dalam momen ini, publik justru melihat kesan bahwa AFC condong membela Malaysia, tidak tegas, ragu mengambil posisi yang benar-benar independen, membiarkan narasi-narasi tak berdasar berkembang. Padahal ini bukan urusan AFC. FIFA Series adalah domain FIFA. FIFA punya kontrol penuh. AFC hanya seharusnya mendukung, bukan memprovokasi atau memperkuat drama. Namun, gestur AFC yang tampak ambigu justru membuat mereka terlihat lemah, terlihat tidak berwibawa, terlihat tidak mampu menjadi konfederasi yang tegak ketika salah satu anggotanya membuat kegaduhan. Dan tentu saja, perilaku begitu membuat FIFA panas. Satu hal tentang FIFA, mereka tidak suka ribut, tidak berdasar. Mereka terbiasa menghadapi protes, kritik, dan tekanan politik. Itu sudah makanan sehari-hari mereka. Tapi mereka tidak suka drama tidak relevan, drama yang mengguncang keputusan teknis, drama yang mempermalukan Asia. Ketika Malaysia dengan beberapa elemen di AFC mulai mempersoalkan keputusan yang sudah final, FIFA hanya butuh dua kata, enough, stop. FIFA tahu kerja mereka. FIFA tahu stadion mana yang mereka cek dan mana yang tidak. FIFA tahu siapa yang siap dan siapa yang hanya siap berbicara. Dan ketika dua negara tetangga saling bereaksi berbeda, yang satu bekerja, yang satu berisik, FIFA tidak sulit mengambil kesimpulan. Justru tindakan Malaysia memperlihatkan bahwa mereka belum siap secara teknis, belum siap secara kedewasaan sepak bola, belum siap menerima kenyataan bahwa pemilihan tuan rumah adalah kompetisi kualitas, bukan kompetisi komentar. Sementara Indonesia tanpa banyak bicara, fokus pada yang penting, persiapan, upgrade, eksekusi. Inilah yang membuat FIFA semakin yakin keputusan memilih Indonesia sudah benar. Lucu sekali melihat bagaimana beberapa pihak di Malaysia memutar narasi, seolah merekalah korban ketidakadilan, seolah merekalah negara yang dicurangi, seolah FIFA melakukan dosa besar dengan tidak memilih mereka. Padahal faktanya sederhana, untuk menjadi pilihan harus ada syarat, untuk menjadi prioritas harus ada rekam jejak, untuk menjadi tuan rumah harus ada kesiapan nyata. Dan Malaysia tidak memiliki itu dalam kurun waktu dekat ini. Apa yang mereka miliki? Kemarahan, kecemburuan, opini tanpa data, sindiran tanpa substansi. Ketika tidak bisa mengejar, mereka mencoba menurunkan standar. Ketika tidak bisa naik kelas, mereka ingin semua orang tetap di kelas lama. Ini gaya klasik tim yang tidak ingin bergerak, tapi tidak rela ketinggalan. Di tengah segala kegaduhan, satu hal justru menjadi semakin jelas. Indonesia bukan lagi negara pinggiran di sepak bola Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengubah struktur liga, memperkuat bisnis sepak bola, meningkatkan teknologi stadion, menghadirkan standar keamanan modern, mengeksekusi event FIFA dengan baik, U17 kemarin contohnya, menciptakan atmosfer supporter terbaik di Asia, dan dunia mulai memperhatikan. Tidak heran jika FIFA berkata, kami ingin atmosfer seperti ini. Tidak heran jika federasi negara lain berkata, Indonesia kini salah satu pasar sepak bola terbesar di Asia. Tidak heran jika brand-brand internasional mulai mengalir ke Indonesia, bukan negara lain di kawasan. Indonesia sedang naik kelas. Dan ketika satu negara naik kelas, negara yang merasa kompetitor langsung merasa panas. Bukan salah Indonesia kalau Malaysia kepanasan. Yang salah adalah mereka tidak menyalakan AC, alias tidak meningkatkan standar mereka sendiri. Pada akhirnya, dunia sepak bola tidak peduli siapa yang paling ribut. Dunia peduli siapa yang paling siap. Dan ketika Haaland mengayunkan kaki, ketika Salah masuk ke lapangan,
Ketika stadion GBK atau stadion lain yang ditunjuk dipenuhi puluhan ribu fans, ketika sorak-sorai menggema sampai ke kamera internasional, semua orang akan melihat satu hal, FIFA benar, Indonesia layak. Sementara Malaysia, mereka hanya bisa menatap dari jauh. Mungkin sambil mengomel, mungkin sambil menghibur diri, mungkin sambil membuat narasi baru. Tapi satu hal yang tak bisa mereka ubah. Fakta bahwa mereka tidak terpilih. Mereka tidak terpilih bukan karena konspirasi, bukan karena politik, bukan karena keberpihakan. Mereka tidak terpilih karena satu hal, Indonesia bekerja, Malaysia berbicara. Dan dalam dunia sepak bola modern, FIFA sangat menghargai kerja nyata. Bukan suara paling keras, perlu dicatat, Indonesia belum bertanding, belum kick off, belum menyentuh rumput. Yang baru diumumkan baru satu, tuan rumah grup A. Tapi Malaysia sudah gelagapan seolah mereka kalah final Piala Asia. Ada yang bilang, FIFA pilih Indonesia karena faktor politik. Lalu ada yang lain menimpali, tak adil, kami lebih siap. Kalimat lebih siap ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Siap dalam hal apa? Karena kalau bicara kualitas stadion, standar rumput, kapasitas penonton, rekam jejak penyelenggaraan, atmosfer supporter, kemampuan menarik sponsor, daya tarik pasar, semua grafik menunjuk ke satu arah, Indonesia. Kalau grafik itu punya suara, mungkin dia berteriak, "Bang, tolong jangan maksa." Masalahnya, Malaysia tetap memaksa. Bukan karena mereka punya argumen kuat, tapi karena mereka ingin terlihat pantas. Keinginan ini tidak salah, tapi caranya salah. Karena bukannya meningkatkan kualitas, mereka malah meningkatkan volume komplain. Ini seperti murid yang tidak belajar, tapi protes karena tetangganya dapat ranking. Di tengah drama ini, AFC tampil seperti orang yang sedang memegang dua piring, entah harus berdiri di tengah atau ikut salah satu sisi. Sayangnya, AFC terlihat miring ke arah Malaysia. Publik melihat itu, FIFA melihat itu. Indonesia cuma senyum tipis, senyum yang maknanya jelas. Serius nih kalian? Gestur AFC membuat mereka kehilangan aura konfederasi. Mereka tampak seperti federasi yang takut menegur, penjaga yang tidak menjaga. Wasit yang ikut bertepuk tangan ketika salah satu tim protes. AFC seharusnya menjadi pemimpin kawasan. Tapi dalam drama ini, mereka justru menjadi figur yang tidak punya pendirian jelas. Dan ketika AFC tampak lebih condong membela suara-suara tak berdasar, FIFA mulai mengangkat alis. Ketika FIFA mengangkat alis, dunia tahu ada yang tidak beres. FIFA pada awalnya diam. Diam bukan berarti tidak memperhatikan. Diam karena mereka berharap negara dewasa akan bertindak dewasa. Ternyata harapan itu terlalu optimis. Protes Malaysia yang tak berdasar, desain narasi yang menyudutkan Indonesia, dan sikap AFC yang ambigu membuat FIFA pada akhirnya bicara keras. Sumber internal yang biasa dikutip media kalau sedang butuh kredibilitas tambahan menyebutkan bahwa FIFA mulai kesal karena keputusan teknis mereka dipertanyakan dengan argumen emosional, negara yang tidak lolos evaluasi bicara paling keras, federasi kawasan tidak bisa menertibkan anggotanya, citra sepak bola Asia terganggu oleh drama tidak profesional. Yang membuat FIFA semakin marah adalah nama-nama besar seperti Haaland dan Salah ikut ditarik-tarik dalam narasi negatif yang sama sekali tidak relevan. Seolah Indonesia tidak layak menggelar pertandingan karena apa? Rumput, supporter terlalu bergairah, stadion terlalu besar. FIFA sampai harus mengulang fakta paling basic. Kami memilih Indonesia berdasarkan inspeksi dan standar teknis, bukan berdasarkan opini negara lain. Kalimat ini adalah tamparan diplomatis yang cukup keras. Bahkan saking halusnya, justru terasa makin pedas. Malaysia mulai menyerang kebijakan Federasi Indonesia, rumput stadion tertentu, prosedur keamanan tertentu, kondisi supporter, bahkan desain branding event. Ini menunjukkan dua hal. Mereka tidak memiliki serangan yang substansial. Mereka sudah masuk fase frustrasi permanen. Karena ketika seseorang menyerang hal-hal kecil, itu berarti hal-hal besar tidak bisa disentuh. Malaysia bicara soal rumput, padahal rumput mereka sendiri pernah trending karena banjir.
Malaysia bicara soal atmosfer supporter, padahal stadion-stadion mereka sering kosong saat laga penting. Malaysia bicara soal kelayakan, padahal ranking partisipasi event global, event kualitas liga jauh tertinggal dari Indonesia yang sedang memanjat cepat. Ketika fakta tidak bisa dibantah, mereka membuat opini. Ketika opini tidak mempan, mereka membuat drama. Ketika drama tidak menggigit, mereka memutar narasi. Dan publik sepak bola ASEAN tertawa, karena drama ini benar-benar bisa difilmkan. Dan di titik ini, narasi besar semakin terang. Indonesia berkembang, bekerja, memperbaiki diri. Malaysia bereaksi, menyerang, menutupi kekurangan. AFC kehilangan arah. FIFA semakin tegas dan semakin yakin pada pilihannya. Dunia melihat, menilai, dan menyimpulkan. Ini era baru sepak bola Asia Tenggara dan Indonesia berada di depan. Malaysia boleh terus ribut, AFC boleh terus bingung, tapi keputusan FIFA berdiri kokoh. Indonesia naik kelas, Malaysia terbakar. Dunia melihat siapa yang benar-benar layak. Menurut kamu, kenapa Malaysia selalu merasa paling pantas? Bahkan ketika faktanya jelas, Indonesia jauh lebih siap dan lebih dipercaya FIFA. Apakah ini murni soal iri atau ada permainan dukungan spesial dari AFC yang membuat mereka merasa selalu benar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Malaysia perlu bercermin atau justru FIFA harus lebih tegas menghadapi drama semacam ini? Sampai jumpa, Mimin tunggu di kolom komentar ya.